Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Di pagi yang syahdu ini ya kan, sekarang saya ditemani oleh salah satu bisa dibilang pebisnis lah ya. Pebisnis muslim nih. Ada Mas Deniar. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah jadi gini Mas, ini kan kita lagi santai nih kan, kita ngobrol santai aja. Mas Deniar dulu basicnya apa sih? Kok bisa jadi pebisnis dulu? Jadi awalnya dulu itu memang dari kuliah memang berniat untuk jadi pengusaha. Jadinya ya awalnya memang pokoknya mau jadi pengusaha lah. Ditawarin mau jadi pegawai negeri ya enggak mau. Oh, pegawai negeri enggak mau? Enggak mau. Maunya gitu. jadi. Tapi ini sebelumnya kuliah dulu, kuliah jurusan apa nih? Bisnis apa gimana? Jadi dulu itu saya kuliah awal IT. Jadi saya IT. bikin game design. Game design. Iya. Oh, Masya Allah. Ya, terus setelah skripsi sudah selesai, habis gitu kok sepertinya ini nggak cocok ya, passionnya kok kurang enak. Habis gitu saya kuliah lagi lah, kuliah masak. Oh, sampai masak. Ya. Ini jadi chef koki gitu. Sekolah masak, kuliah spesialis makanan Perancis. Nah, Universitas Le Cordon Bleu. Jadi Perancis. Jadi ya. Masya Allah ya. Nah, jadi makan spesialis masakan Perancis. Masakan Perancis. Nah, terus sekarang nih apa aja yang digeluti nih bisnisnya? Jadi kalau cerita sebetulnya itu panjang sekali. Kalau dari awal hijrah ya tambah panjang lagi, banyak lagi. Ya. Nah ini mungkin sedikit cerita kalau sekarang nih bisnis yang digeluti sekarang ini apa aja? Saya bisnis sementara ini masih buka kafe yang taat syariat di Probolinggo, Jalan Pahlawan 31, Sowan Kuliner, sama lagi merambah ke dunia kontraktor. Pelan-pelan ya, masih belajar ya. Betul. Nah, tapi ini kan tadi disebutkan kalau misalkan cerita dari hijrah tuh panjang gitu, gitu ya Mas ya. Betul. Bisa ceritaan sedikit nggak dari awal seperti apa, jatuh bangunnya seperti apa gitu? Kalau diceritakan ini satu hari nggak selesai. Jadi ya secara garis besar dulu itu besar saya itu asli Surabaya. Surabaya. Terus kecil pindah Probolinggo karena bapak kerjanya dipindah di Probolinggo. Terus sampai SMP, ya SMP itu kurang enak, nakal. Jadi anak sing wes nggak bener lah intinya. Setelah selesai SMP kok tiba-tiba dapat hidayah, udah balik aja Surabaya. Setelah apa? Setelah SMP? SMP. Jadi SMP saya itu minta ke orang tua sudah balik aja ke Surabaya, sudah saya mau memutus hubungan yang ada di Probolinggo. Nah, bentar, ini saya cut dulu ya kan. Ini ada yang menarik pemirsa ya kan. Tadi katanya setelah SMP dapat hidayah, ini ada hidayah seperti apa nih? Nggak tahu. Jadi setelah SMP kelulusan cari sekolah SMA itu kok kayak nggak enak aja. Hidup itu kok kayak mau dibawa kemana hidup kayak gini nih? Wis rasa kosong gitu. Iya, wis gak bener lah. Rokok apa segala macam, padahal masih SMP sudah seperti itu. Akhirnya mengenal dunia yang jelek lah. Akhirnya kok nggak enak lah hidup seperti ini, nggak enak, ingat orang tua juga. Akhirnya sudah saya hijrah aja, hijrah yang pertama itu. Hijrah yang pertama sudah. Oh, berarti ini ada beberapa tahapan hijrah nih. Iya, itu sudah memutus hubungan yang karena saya merasa kalau tidak diputus hubungannya nggak akan bisa untuk hilang, akan berhubungan terus, bukan bermaksud jelek tapi memang untuk kebaikan bersama lah. Ya. Akhirnya pindah lagi ke Surabaya gitu, SMA. Terus lanjut SMA di Surabaya itu sendirian. SMA di Surabaya, saya di sekolah muslim di Surabaya, tapi muslim modern, bukan pondok ya. Bukan pondok modern. Pondok. Ya itu sih lebih baik hidupnya. Nggak dulu, nggak senakal dulu, dan bisa dibilang bukan nakal sih, ya wajar lah sebagai anak SMA. Wajar. Setelah itu
hijrah lagi saya ke Malaysia. Malaysia, masya Allah. Ya. Jadi melalang buana gitu Iya ya. betul. Tapi sebentar Mas. Siap, siap. Ini tadi kan ngomongnya kan setelah sekolah Muslim Surabaya gitu kan, Iya. itu katanya menjadi lebih baik, ya kan. Iya. Nah, ini kata baik ini banyak interpretasi baik nih. Ada orang yang ngomong loh, aku dugem, ini kan baik buat aku bisa ini loh, santai loh kan gitu kan. Nah, ini baik yang menurut Mas Daniel baik seperti apa? Jadi baik definisinya pada saat itu sudah tidak bikin orang tua nangis lagi. Oh, istilahnya kita tidak membuat orang tua Iya, sedih jadi gitu kan. tidak merugikan orang lain lah. Jadi hidup Ah, ah, saya lebih teratur, yang tidak merugikan orang lain, malah lebih bisa membantu orang lain. Oh, Ya, gitu. lebih kalau orang tua mau apa itu ya lebih jelas. Prestasi di sekolah juga lebih baik. Agama juga sudah mulai mengenal sholat yang benar itu bagaimana. Terus tidak asal sholat, pokoknya sholat tapi tidak tahu. Nah itu sudah gitu. sudah bisa. Tapi bukan yang masih belum mengenal manhaj, itu tidak tahu dulu. Pokoknya umum. Jadi pokoknya, ibaratnya kita beragama ya wes lah, yang penting Muslim yang penting sholat. yang penting sholat, yang penting puasa ya puasa Iya, gitu kan. betul. STMJ, sholat terus maksiat jalan. STMJ. Ya, seperti Nah, terus itu. ini dari Surabaya katanya langsung hijrah ke mana? Ke Malaysia, Malaysia, gitu. iya. Ke Malaysia ngapain itu ke Malaysia? Kuliah. Jadi saya kuliah, memang dari dulu cita-cita setelah di SMA harus kuliah di luar negeri. Luar negeri. Akhirnya itu gimana caranya, pokoknya saya kuliah di luar negeri lah. Nah, itu ambil jurusan itu tadi. game design. Oh, game tadi. design itu. Ya, terus sampai tengah-tengah ya itu tadi, passionnya kok di sini kok kurang enak, lihat masa depan itu bikin game ini kok kayak kurang sip lah. Nah itu ada cerita lucu juga. Jadi di kampus itu sering mengadakan forum, ada Muslim internasional. Muslim Jadi internasional. mendatangkan ustadz yang dari Madinah, lulusan Madinah. Oh, Ya, Mas Allah begitu. dari Madinah langsung. Masih ingat Betul. dulu? Syekh siapa? Lupa namanya, soalnya pada saat itu memang enggak berniat mengingat-ingat ya, cuman Oh, yang gitu. diingat isi materinya itu kan tentang Islam itu bagaimana. Terus beliaunya langsung dari Madinah. Terus sejak saat itu kok enggak tahu tiba-tiba malamnya itu punya pikiran nggak cocok ini, sudah kuliah di game ini mau jadi Nggak cocok apa gitu ya? Iya, itu langsung telepon ke orang tua, Pak aku mau aja, nggak mau lanjut di game aja, sudah mau jadi ustadz kuliah di Madinah. Bingung gitu. Iya. Jadi ini orang tua dulu sempet kaget, shock, menolak nggak orang tua dulu? Yo kaget ya, pasti menolak, iki anakku iko apa kan gitu. Iya, Kok secara kan Mas ya, apalagi zaman sekarang kan, betul. game-game yang sudah semakin marah ini kan, Iya. istilahnya siapa sih yang nggak tahu game gitu kan? Iya betul. Pada saat itu tahun 2012-an, 2013 mungkin itu. Ya memang nggak ada omongan apa-apa. Kok tiba-tiba mau langsung ini, akhirnya dipikirin, ya udah dipikir lagi aja. Kan nggak bisa kuliah lagi di Madinah kayak gitu kan, butuh waktu yang berapa tahun, ya, sedang umurnya bertambah terus. Ya wis, akhirnya memutuskan ya udahlah yang sesuai passion aja. Suka masak dulu memang, akhirnya kuliner itu tadi, Chef. apa chef. Chef tadi, oke. Hmm. Jadi ini lumayan menarik menurut saya. Iya. Jadi awalnya sekolah dulu Nah. begitu ini pengen keluar luar negeri, udah kuliah ngambil game design itu kan. Iya. Bayangin game design gitu kan. Kalau dipikir secara materi gitu kan, orang-orang game designer gitu, itu sekarang pasti wah masya Allah pendapatannya gitu kan. Iya, mungkin gitu. Karena tinggi ya. iya, anak muda zaman sekarang, anak kecil itu kan, bocil-bocil tuh, siapa yang nggak tahu game? Apa game perang-perangan, game apa gitu kan? Betul. Belum lagi kalau dikontrak vendor-vendor besar itu pasti banyak materinya itu kan, Iya. pendapatnya pasti banyak. Dan banting setir jadi chef. Ya. Kok bisa jadi game Iya, jadi chef gitu? itu. Ya itu setelah itu lucu juga, ngambil chef sekolah spesialis makanan Prancis. Nah,
saat itu sudah mulai mendengarkan ceramah di YouTube. Pada saat itu sudah mulai dengarkan ceramah. Semua ceramah di YouTube saya dengarkan, dari ustadz siapa aja yang ada, tidak bermanhaj juga pada saat itu, masihan belum, pokoknya siapa aja didengerin. Nah, di tengah-tengah kok masakan Prancis ini semuanya pakai wine, alkohol. Gitu. Itu masalah juga sama anunya sama instrukturnya, sama gurunya, dosennya. Makanan Prancis harus pakai alkohol. Lah saya nggak mau saya pakai alkohol. Nah, itu gimana cara ngatasinya? Ya nekat aja terus. Pokoknya kuliah saya nggak mikirkan pandangan mereka. Pokoknya saya punya enggak boleh. Pokoknya saya nggak boleh. Jadi saya tidak memasukkan alkohol sama sekali di masakan saya pada saat itu. Oh ya, gitu. Terserah mau dibilang nggak enak ya nggak apa-apa, karena ini sudah masuk akidah dasar ya, makanan haram tuh nggak boleh dimasak. Bentar, tak tanya, di masakan Perancis ini kan ada nggak selain alkohol yang dimasukkan itu yang tergolong haram buat ini Muslim? Ya pada dasarnya alkohol sebetulnya ya. Ya termasuk bir itu ada dimasukkan, terus wine itu pikirannya mereka wine itu nggak termasuk alkohol, nggak haram. Sempat argue waktu itu, sempat debat dengan chefnya karena dia bilang wine masuk dibakar alkoholnya hilang. Ini jadi halal buat kamu. Loh, gitu subhatnya gitu. Iya, lah saya balikkan lagi. Lah kalau nggak ada gunanya alkoholnya hilang, lah kenapa kita pakai wine gitu? Kan rasa alkoholnya pasti ada di dalamnya. Nah, iya benar. Terus akhirnya chefnya ya juga gitu. Jadi ya sudah silahkan sudah. Pokoknya enggak nyaman, kalau enggak enak ya siap-siap terima, bilang enggak enak gitu. Oh gitu. Iya. Terus setelah kuliah chef tuh? Nah, ini pada saat kuliah chef saya masuk di dunia bisnis. Itu mulai terjun lah di dunia bisnis sambil kuliah, sambil karena passion masak dan kenal orang. Pada saat itu kenal orang di Malaysia, kenal beberapa orang, bisa singkat cerita bisa membuka warung kecil-kecilan di Malaysia. Oh, Masya Allah, punya warung di Malaysia? Iya, betul. Ini warung apa nih? Indonesia. Makanan Indonesia. Enggak, jadi, anak kira warung Prancis gitu kan? Oh, enggak. makanan Indonesia untuk murid-murid pelajar Indonesia yang ada di Malaysia. Di Malaysia itu tempatnya Malaysia mana? Di Cyberjaya dulu. Cyberjaya, ya, gitu. Departemen. Dia bikin delivery masakan, itu berjalan berapa tahun ya? 2 tahunan lah, 2 tahun. Terus singkat cerita tahun 2016 atau 2015 lah, sekitar 2015-2016 saya menikah. Nah, menikah. Gitu. Memang cita-cita dulu harus nikah muda. Harus nikah muda, iya. Harus nikah muda gitu. Harus nikah muda, enggak mau nikah lama-lama buat apa gitu loh. Udah pokoknya ada calon, lanjut sudah wis berani ya. Itu sempat di juga. Dah kamu mau makan apa? Bojomu iku makan apa? Kerjanya dihitung. Karena kan tidak bisa memungkiri orang tua itu selalu mikir pekerjaan yang stabil adalah ASN atau betul. Apa. Jadi yang jelas lah, ini sedangkan ini punya warung di Malaysia yo, kepemilikannya juga tidak bisa saya miliki sendiri karena regulasi. Ini bilangnya ke bagaimana calon mertua. Sudah enggak apa-apa, tak jelasin aja nanti. Sudah pokoknya anaknya tak jamin lah gitu sudah. Oh gitu. Iya. Bentar, ini kayaknya ada sedikit ini nih, sebuah motivasi untuk yang jomblo-jomblo nih kan. Tadi katanya ini gimana caranya harus nikah muda. Iya. Gitu kan. Ibarat kata kalau misalkan anak nilai dari awal tadi cukup nekat lah ya hitungannya. Ya lumayan. Jadi karena ya itu sudah dengarkan ceramah kata Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq gitu kan. Buat apa? Nanti ujung-ujungnya itu ke maksiat gitu loh. Kalau memang sudah merasa mampu, ya sudah laksanakan aja daripada nanti maksiat tidak ada gunanya kan, menyimpan dosa. Pada saat itu sudah berpikir seperti itu. STMJ masih, tapi
MJ-nya sedikit, MJ-nya sholatnya lebih banyak. Sudah mulai MJ-nya dikit, madu cahaya sedikit. Jadi Ini apa? Dulu pas nikah gitu kan. Kerjaan kan inilah ya, ibarat kata belum menjadi sebuah pekerjaan yang tetap gitu kan. Iya. Istilahnya masih inilah, masih gonjang-ganjing. Gimana sih caranya nikah muda nih? Nah, Kok bisa senekat itu gitu kan? tapi memang pada saat itu usahanya bisa dibilang ya lumayan lah, lumayan sukses. Gitu, lumayan sukses. Terus menikah, saya pindah ke Indonesia lagi, balik hijrah lagi ke Surabaya karena istri kurang berkenan untuk dibawa ke Malaysia pada saat Pernah. itu. Bentar sebelum ke Indonesia nih, yang nikah dulu nikah nih kan targetnya nikah muda. Seperti apa sih yang dipilih wanitanya nih? Ya kan, pasangannya seperti apa itu yang Nah, dipilih? itu kalau menurut saya yang jelas pada saat itu harus sejalan ini. Sejalan ya? Iya, saya berpikir memang belum harus bermanhaj salaf. Belum sampai kepikiran ke sana dulu. Pokoknya visi kita sama. Mau apa? Saya milih ya calon istri yang nggak neko-neko lah. Maksudnya bukan yang harta duniawi. Ya itu ditanya juga, mau menikah ini bukan karena harta kan gitu, tapi karena apa? Ya karena Allah, balik lagi kita karena menghindarin maksiat. Tujuannya kan itu berpahala bersama, berkeluarga bersama, bukan yang mencari dosa kan. Terus ternyata kok sama, memang sudah sama. Oh ya wis, ini aja berarti apa namanya, alhamdulillah ya udah, makanya lanjut gitu. Ini sebuah nasihat ini kan dari Mas Daniar, kalau misalnya kita memilih calon, apalagi kita menargetkan nikah di usia muda, jangan pernah takut untuk nikah di usia muda. Yang terpenting kita memastikan bahwa pasangan kita itu satu jalur sama kita, satu pemahaman sama kita, dan orientasinya jelas gitu kan. Betul. Bukan masalah duniawi gitu Mas ya? Iya betul, karena kalau sudah duniawi susah ini, nah, urusannya panjang sepertinya. Panjang gitu kan. Iya. Nah ini sebelum nikah itu Mas Dinar ini nggak pernah ibarat kata milih-milih pasangan dulu nggak? Apa sekali dapet selesai gitu? Alhamdulillah saya yakin ya jadi nggak sempat kelain hati. Jadi jadi sudah menentukan pilihan, memang sudah diincar dari lama. Jadi ini sebelum nikah tuh udah ngincer iya, gitu jadi kan? Jadi nggak asal ngincer ya. Jadi dilihat dulu bagaimana dasarnya calon ini bagaimana gitu. Nggak tiba-tiba datang langsung. Nah, kan memang ta'aruf, gunanya ta'aruf sebetulnya itu kan mengenal dulu melalui keluarga. Itu bagaimana, atau mengenal melalui kerabatnya. Nah, saya juga mengenal kerabatnya. Terus sudah mencari tahu dulu, jadinya sudah yakin. Jadi tidak beli kucing dalam karung ya. Terus ini Mas, nikah muda, ini bahas nikah mulu nih. Tapi emang penting itu kan? Iya. Kita memilih pasangan itu emang penting. Jangan sampai dari pasangan yang kita pilih itu berpengaruh sama hidup kita. Itu juga yang dirasakan sama Mas Daniar? Iya, yang paling penting memang satu visi itu tadi. Karena dalam kehidupan yang selanjutnya, cerita saya itu setelah menikah terus hijrah lagi ke Surabaya, usaha yang di Malaysia itu karena ditinggal ya bangkrut lah, bisa dibilang bangkrut. Akhirnya nggak ada pekerjaan saya di Surabaya. Jadi ini nggak ada kerjaan sama sekali di Surabaya? Nggak ada. Ya kan itu hasilnya ya begitu kan, ini hilang, usaha bisnisnya hilang, nggak punya pekerjaan. Akhirnya bilang ke istri, gimana ini, sempat dulu itu melamar di hotel karena ya saya kan lulusan chef spesialis makan Prancis ya, lumayan CV-nya lumayan mentereng. Dilihat di hotel itu insya Allah ya bisa lah masuk, tapi saya sempat melamar kok di dalamnya ternyata nggak cocok lagi nih. Saya harus serve alkohol juga, jadi gitu. Tidak, karena ya makanan Prancis lagi, balik lagi makanan Western ya, hotel pasti ada satu sisi serve alkoholnya juga lah. Saya kan ada di satu bidang F&B-nya, makanannya lah. Saya termasuk di dalamnya itu.
wah ini bahaya, nggak cocok lagi sama akidahnya, sudah nggak cocok ini. Bilang lagi sama istri, nggak bisa kayaknya ini kalau masuk di sini. Akhirnya istri bilang, yang saya ingat, nggak apa-apa uang sedikit, yang penting halal. Itu yang paling penting. Nah, itu yang penting tuh kan. Iya, dan itu saya ingat-ingat terus. Pokoknya rezeki itu dikasih berapapun ya sudah, yang penting halal dan berkah. Sudah, itu saja yang saya pegang sampai sekarang. Dan saya berterima kasih sama istri, karena istri saya tidak pernah protes sedikit pun tentang uang. Jadi meskipun saat itu ini di Malaysia ada warung gitu kan, terus begitu ke Surabaya nggak ada apa-apa, istri nggak pernah protes itu? Nggak protes sama sekali. Pokoknya ada makanan, sudah, alhamdulillah. Saya juga selalu bersyukurnya begitu. Saya tidak mendapatkan istri yang aneh-aneh lah kasarnya begitu, sama satu visi itu tadi, makanya itu penting dan selalu didukung. Akhirnya saya ngapain? Sopir Uber dulu, Mas. Oh, jadi sempat ini jadi sopir? Iya, dulu itu di Surabaya sebelum ya. ada Grab, Gojek, Surabaya sudah ada Uber, ngasuh Uber. Saya alhamdulillah diberi sama orang tua itu ada mobil, diberi mobil, ya mobil biasa lah, bukan mobil yang istimewa. Minta izin ke orang tua buat jadi sopir Uber aja lah gitu loh. Boleh enggak? Ya itu ditentang lagi, maksudnya bukan ditentang ya, ada tantangan sedikit, kurang setuju lah ya gitu ya. Ngomong ke mertua bagaimana gitu. Apa enggak malu dilihat teman orang gitu. Tua ya kan? Iya, secara kan yang lulusan iya, chef luar negeri gitu kan, pebisnis lah kok jadi supir, gitu. Supir. Enggak, saya bilang istri lagi, ya ingat kata-kata istri tadi, sudah nggak usah pokoknya yang halal dan berkah. Nggak apa-apa, saya bilang ke mertua, supir Uber pun nggak apa-apa, pokoknya kan halal. Jadi mertua dukung juga? Alhamdulillah mendukung, karena keluarganya juga satu visi sepertinya ya, nggak mau neko-neko lah, selama halal bisa menghidupi ya jalan jadi supir. Terus itu berapa lama? Lupa saya berapa lama, pokoknya ya berapa bulan. Kok punya rezeki untuk buka stand makanan di Mall Surabaya. Buka stand. Iya, waduh. Masakan apa itu? Ini Jepang, masakan Jepang. Ya, jual takoyaki gitu. Bentar. Jadi masakan Prancis, banting setir, masakan Jepang. Ini gimana? Coba-coba atau emang punya ilmunya ini awalnya? Jadi dibilang coba-coba, iya, karena kan semuanya itu harus berani mencoba. Berani mencoba dulu. Karena intinya bisnis itu gitu. Kalau saya kasih ini tips ya, kalau bisnis tips. Kita tidak mencoba itu rugi. Nggak mencoba rugi. Nah, coba juga rugi. Nah, mending mana? Kalau coba kan dapat ilmunya. Kalau nggak coba kan kita nggak dapat pengalaman di sana. Jadi kalau nggak nyoba kita nggak tahu apa ya. Cuma ketakutan ya, diam aja, hanya takut diam di rumah, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa itu kan bisa dikatakan rugi. Nah, kalau kita mencoba, itu kan kita mendapatkan pengalaman. Dan pengalaman itu bukan kerugian menurut saya. Bukan kerugian? Iya. Meskipun secara materi itu rugi? Iya. Ya, panjangnya gini ceritanya. Jadi, buka di satu mall, buka lagi di mall lagi, buka ada 2 cabang. Ternyata sepi, ya bangkrut juga, rugi bangkrut lagi. Juga sempat bangkrut? Iya. Ya, sudah bangkrut sudah dihitung jari ya, hampir penuh jarinya sudah. Berapa kali ya, terus pindah mall lagi, sampai singkat cerita akhirnya pandemi tambah hancur lagi. Karena pandemi. Ini kalau misalnya ini hitungan kasar aja, dari segi nominal berapa sih bangkrut? Banyak ya, 10-an ya, sampai ini 10 ribu, 10 juta berapa? 10 M? Ya enggak sampai lah, cuman ya jutaan lah sudah. Ya, kalau dihitung pakai duniawi sangat mahal, sangat banyak. Sangat banyak. Ya, sangat banyak, dan wah, effortnya luar biasa. Oh gitu. Ya, untuk cuman ya alhamdulillah saya itu dapat dukungan juga dari keluarga, itu sangat mendukung, jadinya sedikit ada dibantu ini ya, alhamdulillah bersyukur. Makanya
yang ditekankan juga rezeki itu kita tidak tahu datangnya dari mana. Dari Mungkin mana? kita berpikir usahanya kita itu ya udah rezekinya kita dari situ. Tapi tidak bisa mungkiri tiba-tiba dapat dikasih sedikit sama orang tua gitu untuk inilah buat bantu kamu buat bayar ini. Nah, itu kan juga termasuk rezeki. Betul. Rezeki betul dari banget. Allah yang dititipkan melalui orang tua saya. Meskipun dari orang tua itu kan juga rezeki saya ternyata kok diberikan ke saya itu kan berarti rezeki. Jadi memang rezeki yang paling indah itu ada rezeki yang datangnya tidak diduga-duga. Nah, itu. Betul. Jadi kan betul usahanya banget itu. kok nggak ono iki. Cuman ya pasrah aja sudah, nggak usah bingung. Ya hidupnya santai aja gitu. Pokoknya sudah bertawakal sama Allah, tiba-tiba datang dikasih uang ini buat nutup ini, ya kan alhamdulillah ini sudah. Jadi ini Mas Daniel hidupnya tuh santai gitu kan. Iya. Rugi atau enggak itulah jalan hidup, kalau rugi itulah pengalaman. Iya betul. Seperti itu. Nah, tapi ini juga nih, saya dengar nih kan, Mas Daniel juga pernah ditipu tuh, yang masalah perumahan syariah dulu itu kan. Oh iya, ya itu Katanya sampai berapa ratus juta sih, ya kan? ya banyak sebetulnya itu kan melalui sama orang tua itu kan memilih perumahan di Surabaya ya yang meresmikan orang terkenal juga, terus orang yang berpengaruh juga di daerahnya akhirnya ikut, ternyata kok tidak dibangun, akhirnya itu ruginya ya ratusan juta. Ruginya. Terus ya, bisa bangkit lagi untuk mulai bisnis itu gimana sih? Apa ya? Faktor pemicunya tuh apa? Yang jadi penyemangatnya tuh? Penyemangatnya keluarga Lagi. Kan tidak ada lagi sudah. Sekarang kita cari uang, rezeki itu buat apa kalau enggak buat anak istri? Kalau saya sih kan begitu ya, buat enggak ngurus inilah. Pada saat itu memang sudah memperdalam ilmu agama lagi, jadi sudah sedikit lebih ngerti lah ini rezeki itu sudah datangnya dari Allah, bukan dari seberapa keras usaha kita. Jadi sudah mulai mengerti konsep itu. Ya, alhamdulillah dulu itu dapat hadiah rumah dari orang tua di Surabaya. Setelah pandemi kan nggak punya apa-apa lagi, sudah untuk bayar apa, sudah menjual mobil juga pernah untuk menutup kerugian usaha. Iya itu sudah diputer-puter aja sudah hartanya itu, dijual ini buat nutup ini, jual ini, tapi saya tidak pernah berhutang. Intinya itu, pokoknya saya tidak pernah berhutang. Ya, saya mending tidak punya apa-apa. Urusan kredit itu nggak pernah. Tidak, sama sekali saya tidak. Sama sekali pernah. Tidak mau lah. Pada saat itu karena resikonya terlalu tinggi lah. Memang pada saat itu belum belajar tentang riba, belum belajar yang dalam, tapi sudah tahu bahwa hutang ini akan menyulitkan kita. Jadi saya hidup jual nggak apa-apa, jual kendaraan yang lebih untuk yang lebih jelek kasarnya, yang kelasnya di bawah tapi tetap bisa hidup lanjut. Iya. Nah saya juga gitu, akhirnya pandemi rumahnya saya jual, kebetulan ada punya tanah di Probolinggo, ngajak istri hijrah lagi untuk ke Probolinggo. Probolinggo lagi. Ya, balik waktu masa kecil sudah, ya udah bismillah balik ke Probolinggo. Uang hasilnya jual rumah saya buat di Probolinggo. Buat ini ya, usaha sawan kuliner itu. Iya, betul. Jadi sampai sekarang. Gitu. Jadi ini sebuah kisah yang sangat menginspirasi pemirsa. Iya, dari kecil itu kan sampai ditentang orang tuanya, terus kuliah ke luar negeri, banting setir, sempat jadi sopir juga, bangkrut juga, kena tipu juga, dan akhirnya sekarang masih bisa ini kan jadi pengusaha lagi. Pengusaha sekarang sawan kuliner pemirsa. Jadi untuk pemirsa semua yang ada di rumah, kalau mau mencoba ini, bagaimana sih resep masakan dari Mas Daniel ini, bisa datang langsung ke tempatnya di Sawan Kuliner, Jalan Pahlawan nomor berapa? 31. Nomor 31. Di situ yang paling khas makanannya ini sih, kalau menurut saya pribadi bakso sawannya yang enak, bakso. Tapi menu yang paling istimewa di situ nasi goreng mantap. Nasi goreng mantap. Nah ini benar untuk sebagai penutup ya kan, mungkin bisa dibagi pada pemirsa semuanya. Bagaimana tips kita
untuk memulai suatu usaha atau untuk orang-orang yang baru hijrah. Nah, terutama yang baru hijrah dulu nih. Ya, ya. Untuk yang baru hijrah pasti kan mereka susah nih. Susahnya mereka, aduh aku hijrah, aku ninggalin kerjaanku yang lama nih, nyari mata pencarian baru, nyari pendapatan yang baru nih. Ini seperti apa nih? Tipsnya aja. Intinya itu satu, balikkan lagi ke agama. Kembalikan Intinya ke itu. agama. Dan agama belajar apa? Akidah dasar dulu. Mengenal Allah lebih dalam lagi. Nabi Muhammad itu bagaimana, sirahnya, pokoknya sunnahnya Nabi itu bagaimana. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran ke yang hal-hal berikutnya. Jadi kalau kita mau hijrah, sudah jangan belajar yang lain dulu, sudah jangan belajar masalah muamalah kontemporer dulu, jangan. Oh gitu. Terlalu buru-buru. Jadi yang penting kita dasarnya dulu Akidah ya. dasar dulu. Akidahnya dulu. Betul. Saya dulu kan pernah dengar dari Ustadz juga, Nabi Muhammad dulu ayat Homer turun tidak langsung diharamkan Homer haram. Begitu Islam masuk Homer haram, tidak bisa. Karena bayangkan saja kalau Homer haram ya tidak ada yang masuk Islam, orang akan selalu menolak. Tapi kan pelan-pelan. Belajar akidah dulu, dasar yang mengatur rezeki itu siapa. Kalau ada masalah kita kembalikan ke siapa. Intinya itu. Kalau kita sudah tahu akidahnya kuat, insya Allah sudah tidak ada keraguan dalam hidup ini. Toh hidup itu memang sementara ya. Hidup itu. Ini yang banyak sering terlupa bagi orang-orang yang baru hijrah gitu kan. Anggapannya mereka berhijrah, mereka diuji dengan kekurangan ekonomi gitu kan. Mereka langsung aduh, ya apa hidupnya kok susah gitu kan. Udah hijrah kok jadi aduh tambah gini gitu kan. Nah, kalau misalkan kita nggak belajar dari dasarnya dulu, bisa jadi kita salah langkah malah hijrahnya. Betul. Kan orang malah kalau belajar, misal kita langsung skip, kita langsung ke muamalah dulu. Di dalam muamalah itu banyak subhat juga yang terjadi, antara main trading saham. Oh gitu. Itu kan hukumnya kalau sekarang ini rame cryptocurrency. Bitcoin. Nah, NFT. Padahal kemarin MUI sudah menerbitkan bahwa cryptocurrency itu betul haram gitu kan. Tapi zaman sekarang kan ada syekh siapa yang bilang, enggak, ini mata uang yang jelas. Padahal fluktuatif sekali gitu loh. Bitcoin jam 12 harganya 500 juta, jam 12 lebih 15 tiba-tiba 300 juta. Nah, ini mata uang model apa seperti ini? Nah, ini kan itulah subhat itu tadi ya. Iya, jadi kan kita harus kembalikan lagi ke dasar dulu. Kalau kita langsung lompat belajarnya ke hal seperti ini, kita akan mengabaikan hal yang dasar tadi itu. Jadi terjerumus lah di bidang itu. Utang lagi untuk nutup kan. Pusing. Jadi ini ya buat pemirsa semua di rumah, tipsnya dari Mas Daniar untuk yang baru berhijrah, ingin mendapatkan sebuah pendapatan yang baru untuk mencari mendukung ekonomi kita. Yaitu pertama kita harus belajar dari dasarnya dulu seperti apa. Kita berhijrah karena apa? Kalau misalkan kita hijrah karena mengikuti tren saja, pasti ujungnya nyeleweng gitu kan. Ya, betul. Nah, tapi kita belajar dulu dasarnya seperti apa, akidahnya seperti apa. Begitu akidah kita kuat, insya Allah semuanya akan lancar. Ya, seperti betul. Itu. Dan terus juga tadi terselip ya kan, dari kita mulai dari awal pembicaraan sampai sekarang, ada tadi yang tips dari Mas Daniar, yaitu kita selalu mencoba gitu kan. Mending kita mencoba gagal, tapi kita dapat pengalaman daripada kita takut untuk mencoba, kita tidak dapat apa-apa gitu kan. Pengalaman tidak tahu, rugi waktu juga. Coba itu ya jangan asal coba loh ya, harus ada hitungannya juga. Ada hitungannya itu. Betul, maksudnya enggak tiba-tiba enggak belajar. Nah, itu salah. Saya mau coba tapi enggak belajar. Belajar dulu sama orang yang berpengalaman, yang belajar dulu. Ya kalau di bidang masakan, saya mau masak buka nasi goreng. Loh, tafadhol silahkan buka, tapi belajar dulu. Belajar dulu bikin nasi goreng yang enak itu gimana ya. Nah, belajar kan di situ. Jadi nggak ngasal tiba-tiba coba rugi. Nanti caranya ini nggak dapat pengalaman lah itu kan. Itu kan agak ya. Jadi ya
harus ada ilmunya juga Ilmunya untuk juga, mencoba. Iya, betul. Oh, jadi gini, kita belajar dulu ilmunya, setelah itu jangan takut untuk mencoba Iya, gitu kan. betul. Terus tadi ketika yang sempat diutarakan sama Mas Diniar yaitu faktor dari pasangan itu juga penting Iya. untuk mensupport tadi kan, dikala kita di masa-masa suka, di masa-masa duka, itu juga Iya. penting untuk mensupport kita. Iya. Ya, sampai sekarang memang dukungan dari istri itu sangat berpengaruh karena istri itu kan yang paling dekat dengan saya ya sebagai suami kan memang istri yang selalu mendukung. Sampai sekarang juga saya bikin kafe di Probolinggo yang taat syariat. Taat syariat gimana? Kafenya tanpa musik dan lain-lain. Nah, itu juga banyak. Tentang kalau enggak istri lagi yang menguatkan siapa lagi gitu loh. Jadi memang istri itu yang harus satu visi lah, memang satu jalan. Istrinya satu jalan, insya Allah menguatkan. Jadi ya kalau dibayangkan dunia, ono kafe ndak ada musiknya, sepi gitu ndak ya. ada live music, Sepi, kafe kekinian gitu kan, lampunya banyak, kaca, tapi kok ndak ada musiknya, sepi kayak kuburan gitu. Cuman ya memang balik lagi ke agama dan dukungan dari istri, akhirnya ya tetap lanjut. Dibilang sukses, ya insya Allah akan sukses. Dibilang rugi ya memang masih meniti. Namanya usaha ya begini. Gitu. Masya Allah. Iya. Oke, buat pemirsa semua yang dari rumah, apabila ada pertanyaan silakan langsung ditulis di kolom komentar di bawah ya kan. Mungkin kalau ada saran ataupun ada pendapat-pendapat lain silakan tulis di komentar. Dan kami juga menerima usul saran untuk tema podcast selanjutnya. Oke, jazakallah Mas Diniar. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah.